Baik, halo anak-anak semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Apa kabar anak-anak? Harapannya tetap sehat dan semangat ya. Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian dari jenjang SMP dan lulus diterima di SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Selamat datang di SMA Negeri 1 Litong Nihuta dan semangat baru akan memulai tahun ajaran baru ini dengan baik walau tidak seperti biasanya. Melalui situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan pembelajaran secara daring, termasuk juga dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang saat ini sedang berlangsung secara daring. Walaupun demikian, harapannya kita tetap semangat dan antusias, tidak boleh lengah di tengah situasi. Kita harus menjadikan ancaman dan tantangan ini menjadi sebuah peluang bagi kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala SMA Negeri 1 Litong Nihuta yang wajib anak-anak sekalian ketahui. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu. Ya, baiklah, perkenalkan nama Ibu Yanti Lestari Simanjuntak, salah satu guru pengampu mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Ya, Ibu ucapkan selamat bergabung, ya, selamat mengikuti masa MPLS. Semoga kamu bisa mendapat pengalaman dan pemahaman baru tentang sekolah kita yang telah kita pilih untuk belajar. Oke. Kita akan masuk ke topik pembahasan tentang wawasan Wiyata Mandala, ya. Anak-anak sekalian, beberapa topik pembahasan akan Ibu jelaskan kepada kita semua. Ada 5 topik utama, ya, yaitu yang pertama pengertian wawasan Wiyata Mandala, yang kedua visi misi sekolah, yang ketiga sekolah dan fungsinya, yang keempat unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala, dan yang kelima adalah ketahanan sekolah. Kita akan mengupas topik-topik penting ini dengan baik, harap didengarkan dengan seksama dan memberikan perhatian, ya. Slide selanjutnya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi pengertian wawasan Wiyata Mandala, ya. Kita lihat slide-nya. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 unsur kata utama. Yang pertama wawasan, kedua wiyata, dan yang ketiga adalah mandala. Kira-kira di antara anak-anak kami sekalian, adakah yang bisa memberikan definisi satu persatu dari kata-kata ini? Nah, lebih baik kita simak aja penjelasannya di slide berikutnya. Nah, ini dia adalah penjelasan dari ketiga kata yang sudah Ibu bukakan di atas, ya. Yang pertama itu adalah kata wawasan. Oke, kata wawasan ini berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti cara pandang, penilaian, atau bisa juga diartikan pengetahuan atau pemahaman kita tentang sesuatu hal. Nah, yang kedua, kata wiyata berasal dari bahasa Sunda, ya, artinya pengajaran atau pendidikan. Sedangkan yang ketiga, kata mandala berasal dari bahasa Sanskerta, artinya lingkungan, lingkaran, atau bulatan. Jadi anak-anak kami, jika kita lihat dari ketiga kata tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian wawasan Wiyata Mandala secara etimologi adalah cara pandang kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya, sekali lagi, cara pandang kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dalam arti lain, bagaimana kita memandang sekolah sebagai sebuah lingkungan yang memberikan kita pendidikan, pembelajaran, serta pengalaman hidup yang berharga. Cara pandang kita terhadap sesuatu akan menentukan penghargaan kita terhadapnya, ya. Cara pandang kita terhadap sesuatu akan menentukan penghargaan kita terhadapnya. Oke? Ibu akan berikan satu contoh.
cara pandang kita terhadap emas ya, kita ketahui bersama bahwa emas adalah barang yang sangat berharga ya, yang, banyak orang bersusah payah untuk mendapatkannya. Karena apa? Sangat berharga, sangat dicintai oleh banyak orang ya. Kita tidak pernah menemukan emas sengaja dibuang di tengah jalan. Mengapa? Karena emas berharga. Emas itu mahal dan sulit untuk didapatkan. Nah, demikian halnya dengan topik kita hari ini. Cara pandang anak-anak kami sekalian tentang sekolah akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap sekolah, kan begitu ya. Cara pandang kita terhadap sekolah kita, SMA Negeri 1 Litong Nihuta, akan menentukan bagaimana kita bersikap di sekolah, bagaimana kita menjaga sekolah, bagaimana kita melindungi sekolah sebagai rumah kita, begitu kira-kira. Jadi, jika kita memandang sekolah, pendidikan kita sangat berharga, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mematuhi peraturan yang ada. Ya, itulah salah satu contoh tentang cara pandang terhadap sesuatu. Oke, anak-anak kami sekalian, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu sengaja menampilkan 3 gambar yang berhubungan dengan sekolah kita. Ya, oke, kita lihat satu persatu. Gambar pertama itu adalah gerbang sekolah. Udah pernah melewatinya ya, tentu saja ketika daftar ulang atau registrasi ya. Oke, yang kedua adalah gedung sekolah. Sudah pernah belum masuk ke dalam? Belum pernah ya, hanya sebatas melihat, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah suasana apel pagi. Nah, coba diamati ketiga gambar ini ya. Coba diamati, kira-kira di antara kami ada nggak ya yang rindu untuk menginjakkan kaki di gerbang sekolah, rindu masuk ke gedung sekolah, dan rindu merasakan suasana apel pagi di sekolah kita seperti apa sih, gitu ya. Di apel pagi sekolah kita akan ada kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ya, membariskan siswa, mengajar bagaimana PBB, kemudian kita akan renungan pagi, mengucapkan janji siswa, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian berdoa. Itu adalah nilai-nilai yang akan kita tanamkan di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta yang sangat bermanfaat sekali untuk masa depan kalian, menjadi bakal kalian untuk keluar di lingkungan masyarakat atau bahkan di lingkungan yang lebih luas lagi ya. Jadi ketiga gambar ini sebagai pemacu ya, semangat anak-anak kami supaya kita semakin antusias dan semangat untuk belajar di SMA negeri ini, karena kita telah memilih tempat ini menjadi tempat kita menimba ilmu. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah topik kedua yang akan Ibu jelaskan, yaitu mengenai visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Anak-anak kami sekalian, kita akan membahas ini, namun sebelumnya kalian pasti sudah sering mendengar kata visi dan misi. Sudah ya? Visi itu identik artinya dengan tujuan yang akan dicapai, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi atau tujuan. Nah, topik kedua ini sangat menarik. Topik ini akan memberikan cara pandang yang baru untuk adik-adik sekalian, untuk anak-anak kami sekalian. Semua sekolah, semua lembaga, organisasi memiliki visi dan misi, memiliki tujuan. Ya, demikian halnya dengan sekolah kita. Kira-kira apa visi atau tujuan dari sekolah kita SMA Negeri 1 Lintong Nihuta ini? Yuk kita bahas sama-sama ya. Visinya adalah terwujudnya sekolah yang unggul, religius, dan bermartabat. Oke, kita kupas pelan-pelan ya. Terwujudnya sekolah yang unggul, artinya sekolah kita akan menciptakan siswa dan lulusan yang unggul secara akademik dan unggul juga secara karakter. Kemudian, religius, artinya akan mencetak siswa dan lulusan yang memiliki keyakinan teguh terhadap agama dan kepercayaannya, atau sama dengan kita Tuhan, begitu ya, meyakini adanya Tuhan
dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita itu. Sedangkan bermartabat artinya sekolah kita akan mencetak siswa dan lulusan yang diakui dan dipandang baik di luar, ya, yang berkarakter, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam visi ini ada 3 kata kunci, ya. Ada 3 kata kunci utama, tujuan utama, yaitu menciptakan sekolah yang unggul, yang religius, dan bermartabat. Wah, visi yang sangat bagus ya. Nah, untuk mencapai visi mulia ini, apa saja sih yang harus kita lakukan? Kita akan simak lagi materinya di slide berikutnya yang berisi tentang misi atau langkah-langkah untuk mencapai visi. Oke, kita lihat misi dari sekolah kita ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai visi. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di misi nomor 1 ini sinkron dengan visi religius ya, religius. Mengakui adanya Tuhan, ya, martuhan. Oke, yang kedua meningkatkan disiplin dan etos kerja. Ini sinkron dengan visi nomor 1 dan visi nomor 3. Apa itu? Visi nomor 1 dan visi nomor 3 itu adalah sekolah yang unggul dan bermartabat, ya. Yang ketiga, membiasakan bersikap berucap, berperilaku yang mencerminkan budi pekerti, ya. Ini masuk atau sinkron ke visi yang sekolah yang unggul, yang religius, dan bermartabat. Ya, tiga-tiganya ya include di dalam. Oke, yang keempat adalah membiasakan peduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Ini masuk ke dalam misi nomor 4, bermartabat. Dan visi yang nomor 4 dan visi nomor 3 dan nomor 1 ya, yaitu sekolah yang bermartabat dan sekolah yang unggul. Kemudian yang terakhir, misi yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kemampuan beradaptasi di era global. Ini adalah sinkron dengan visi nomor 1 dan visi nomor 3. Oke? Ini adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tadi. Ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah untuk mencapai visi tersebut dan kita berharap kita akan melakukannya bersama-sama. Kita akan menciptakan peserta didik, kita akan menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki karakter serta akademik yang baik. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah topik ketiga, sekolah dan fungsinya ya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah sebagai lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun perseorangan yang merupakan wadah bagi manusia untuk mendapatkan ilmu dan karakter manusiawi. Fungsi sekolah yang utama adalah sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, di mana kegiatannya menanamkan nilai-nilai kehidupan, iptek, serta keterampilan. Nah, jadi sekolah itu apa? Sekolah itu adalah wadah. Sekolah itu adalah lembaga ya, lembaga pendidikan formal. Fungsinya apa? Fungsi dari sekolah adalah tempat mendapatkan ilmu. Bagi siapa? Bagi siswa secara khususnya ya. Tempat mendapatkan ilmu, menggali ilmu, mengembangkan kompetensi dan lain sebagainya, mengembangkan diri, karakter dan lain sebagainya itu ya. Itu sekolah dan fungsinya. Wadah adalah sekolah dan fungsinya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, sekolah itu sebagai tempat belajar ya. Oke, sekolah sebagai tempat belajar sudah fix. Nah, maka di sekolah harus ada gedung ya, tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar tentu ya. Di sekolah kita tentu ada gedung yang sangat bagus sekali, saya pikir yang memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar ya. Baik guru maupun peserta didik sama-sama belajar, mau belajar ya. Jadi guru memberikan pembelajaran, peserta didik atau siswa menerima. Sebelum guru memberikan pembelajaran, guru belajar dulu kan begitu ya. Sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak simpang siur, tapi fokus. Demikian juga peserta didik harus banyak belajar.
dari guru, dari orang lain, dari apapun yang bisa memberikan pengetahuan. Oke, yang ketiga, terdapat kurikulum, sumber belajar, dan sarana prasarana lainnya. Oke, baik. Untuk nomor 3 ini kurikulum ya. Nanti untuk materi kurikulum akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang lain, tapi Ibu akan memberikan sedikit saja gambaran bahwa kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum 2013 ya, yang dipakai secara nasional, dan kita akan selalu mengupgrade kurikulum kita untuk menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang berstandar nasional dan bahkan internasional ya, supaya kita tidak ketinggalan tetapi menyetarakan dan mensejajarkan kurikulum yang dipakai di seluruh Indonesia yang berlaku secara nasional. Oke, itu untuk kurikulum. Sumber belajarnya banyak sekali sebenarnya. Jadi sumber belajar itu bukan hanya guru yang menjelaskan di kelas ya, bukan. Tapi ada hal-hal lain seperti misalnya teman sebaya, kakak dan abang kelas. Kemudian hal-hal lain seperti perpustakaan ya, yang dimana dalam perpustakaan kita akan memiliki banyak sekali sumber belajar berupa buku-buku pembelajaran atau buku-buku umum yang bisa kamu pakai, yang bisa kamu baca, kamu gunakan untuk mengupgrade informasi, mengupgrade ke pengetahuan kamu. Serta sarana prasarana lainnya yang mendukung seperti misalnya ada lab komputer, ada lab bahasa, kemudian lab IPA ya, lab IPA untuk melakukan praktikum. Saya pikir itu menjadi sarana prasarana yang memadai, yang cukup baik untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu, di sekolah sebagai tempat belajar ada peraturan yang mengatur warga sekolah ya. Ada peraturan yang mengatur warga sekolah gunanya menciptakan keamanan ya. Jadi kalau tidak ada aturan peraturan semuanya sembraut tentu saja ya. Jadi ada rules ya, ada rules untuk mengatur tingkah laku, baik itu tingkah laku siswa maupun guru. Bahkan pimpinan sekalipun punya aturan dan peraturan yang dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke slide. Nah, konsekuensi yang kita dapatkan dari sekolah adalah tempat belajar, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Contohnya berbisnis, berdagang, ya kan, atau transaksi narkoba tidak bisa. Semua yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah kegiatan-kegiatan yang berbau pendidikan. Di luar itu tidak boleh. Kedua, setiap warga sekolah wajib mematuhi aturan-peraturan sekolah. Nah, pertanyaannya gini, siapa warga sekolah? Ya, warga sekolah itu berarti orang-orang yang tinggal secara sah di sekolah kan begitu ya. Siapa saja? Oke. Yang pertama itu warga sekolah adalah pimpinan, yaitu kepala sekolah. Ada bapak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada guru-guru, ada pegawai, dan ada siswa. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya komponen atau warga sekolah, bukan hanya siswa ya, bukan hanya siswa, tapi semuanya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Yang ketiga, tujuan utama peserta didik sekolah adalah belajar. Ingat ya, tujuan kalian adalah untuk belajar, bukan ajang pamer, bukan ajang tunjuk kekayaan, bukan ya, untuk belajar. Tidak ada yang lain. Oke, yang keempat, setiap warga sekolah menunjukkan karakter yang unggul. Oke, sesuai dengan visi misi yang tadi itu ya. Visi misi yang tadi, karakter yang unggul, yang memiliki daya saing, baik daya saing di tingkat nasional maupun internasional atau global ya. Jadi yang unggul itu apa? Bukan hanya karakter sebenarnya. Akademik juga saya pikir supaya komplit ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik. Oke, aku mau tanya. Sekolah menjadi rumah kedua, apa maksudnya? Rumah pertama kalian kira-kira apa? Rumah pertama adalah rumah orang tua, ya. Kalian merasa nyaman tidak di sana? Tentu saja, ya. Kalian merasa aman nggak? Iya. Kalian merasa sejahtera nggak? Kalian merasa tidak ada ancaman nggak di rumah orang tua? Iya. Kenapa? Karena di sana ada orang tua, ada keluarga, ada saudara ya, yang bisa melindungi kita, yang bisa saling menjaga satu sama lain. Nah, sekolah adalah rumah kedua. Rumah pertama tadi rumah orang tua, maka sekolah adalah rumah kedua. Kenapa dikatakan sekolah rumah kedua? Karena yang pertama, peserta didik, kalian, guru,
juga pimpinan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Kita bayangkan, kita kan datang ke sekolah jam 7, kemudian kita akan pulang jam 2. Jadi ada kurang lebih 8 jam kita di sekolah setiap hari kecuali minggu ya. 6 hari seminggu kita memakai waktu kita di sekolah 8 jam. Waktu yang sangat banyak sekali ya. Oke, yang kedua, guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Perhatikan ya, Nak. Ketika kamu sudah menginjakkan kaki di gerbang, maka orang tua kamu berganti, kan begitu ya. Orang tua kamu berganti menjadi guru. Jadi ketika kamu merasa kamu terancam, kamu punya masalah, silakan datang ke orang tuamu di sekolah. Siapa? Itu guru ya. Itu guru wali kelas bisa, ibu BK bisa, atau guru-guru lain yang menurut kamu nyaman untuk diajak berdiskusi dan memecahkan masalah ya, karena mereka adalah orang tuamu. Jadi anak-anak kami, orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan kita secara biologis ya, tapi di sini kita diberikan pemaknaan yang lebih luas tentang pengertian orang tua, yaitu guru ya. Maka kami juga sebagai guru pasti akan menganggap kamu sebagai anak kami, kan begitu ya. Setelah kami menginjakkan kaki di gerbang, maka kami memiliki banyak sekali anak, kan begitu. Karena semua siswa adalah anak kami. Oke. Yang ketiga adalah teman sebaya, kakak dan adik kelas adalah saudara ya, saudara, keluarga, tidak ada persaingan, tidak ada merasa minder, tidak ada di sana merasa paling jago, senior, junior, tidak ada di sana. Semua sama, setara ya. Karena akan ada saatnya kamu adik kelas, ada saatnya kakak kelas, ada saatnya kamu menjadi alumni, kan begitu ya. Semua ada waktunya. Jadi anggap saja semua kakak, adik, serta teman sebayamu adalah saudaramu, adalah keluargamu. Ya, oke, nomor 4, semua fasilitas di sekolah adalah rumah bersama seluruh warga negara. Jadi, baik pimpinan, baik guru, baik pegawai, baik siswa, itu sama-sama harus menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Karena apa? Kita menggunakannya secara bersama-sama, kita memakainya bersama-sama, maka kita harus merawatnya bersama-sama juga. Oke ya? Selanjutnya, kita akan masuk ke konsekuensi dari rumah kedua ini. Ya. Kita sudah menganggap sekolah itu adalah rumah kedua. Maka sama halnya dengan ketika kita berada di rumah pertama ya, rumah orang tua. Kalau di rumah orang tua tentu kita menghargai orang tua ya, menghargai kakak, abang, menyayangi adik, kan begitu ya. Demikian juga di sekolah. Nah, di sekolah kan ada guru sebagai orang tuamu, ada kakak dan adik kelas sebagai kakak dan abangmu. Nah, di sana ada keluarga ya, di sekolah itu. Nah, maka dari situ konsekuensi yang pertama, peserta didik harus menghormati guru seperti menghormati orang tua, karena guru adalah orang tuanya di sekolah. Demikian juga guru harus menyayangi peserta didik sama seperti anaknya di rumah. Tidak ada perbedaan, begitu kira-kira ya. Perlakuannya tidak boleh pilih kasih dan lain sebagainya, sama rata. Karena Tuhan telah menitipkan guru, Tuhan telah menitipkan anak-anak untuk di SMA Negeri 1 Lutung Huta supaya dididik dan guru mendidik, kira-kira begitu ya. Jadi saling menghormati satu sama yang lain. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai sesama, ini jelas ya, karena mereka adalah saudara kalian di sekolah. Oke, nomor 3, setiap warga sekolah wajib menjaga fasilitas. Ini juga sangat jelas seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Sama-sama menjaga karena kita sama-sama memakai dan menggunakannya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah dengan asas kekeluargaan. Oke, ini sangat jelas sekali ya. Ini sangat mendukung di poin nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2 mendukung poin nomor 3. Kita adalah keluarga di sekolah SMA Negeri 1 Lutung Huta, ada guru sebagai orang tua, ada kakak dan abang kelas sebagai saudara. Maka ketika ada masalah, selesaikanlah secara musyawarah dengan asas kekeluargaan. Tidak perlu merasa dia bukan warga saya gitu ya, bukan satu kampung saya, enggak. Kalian berada di lingkungan SMA Negeri 1 Lutung Huta, dipersatukan di situ, persatukan di sana, dan juga guru-guru dari latar belakang ekonomi, sosial ya, dari kampung yang berbeda, dari marga juga yang berbeda, disatukan di sana. Dia tidak ada, setelah kamu sudah sampai di sana tidak ada lagi perbedaan, semuanya sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk
ke wujud nyata sekolah sebagai rumah kedua. Jadi kalau kamu sudah menganggap sekolah itu rumah kedua, kamu sudah aman, kamu sudah nyaman, dan begini ya, yang membuat sekolah itu aman dan nyaman itu bukan orang lain ya nak ya, itu adalah warga sekolah. Siapa sih yang menjadi warga sekolah yang saya ibu bilang tadi? Mulai pimpinan sampai kepada siswa. Jadi kita harus membuat sekolah itu menjadi nyaman, aman. Jadi ketika kita datang ke sekolah itu rasanya bahagia sekali gitu ya. Saya bahagia sekali ingin melihat guru A misalnya, bahagia sekali ingin melihat guru B gitu. Dan semua guru bahkan ya. Jadi menginjakkan kaki di sekolah itu bukan ancaman ya. Takut gitu, ada ketakutan tersendiri. Saya takut ke sekolah. Guru A begini, guru B begini, guru C begini, enggak ya. Jadi ketika datang ke sekolah kamu tersenyum, kamu bahagia, rasanya seperti di surga begitulah kira-kira ya. Oke. Jadi wujud nyata sekolah sebagai rumah kedua itu kamu harus menghormati guru. Nah, guru menyayangi siswa kayak begitu kira-kira ya. Terus yang kedua, menjaga fasilitas sekolah. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dan yang keempat, menghormati serta menghargai bersama warga sekolah. Oke, next. Nah, ini adalah unsur atau komponen Wiyata Mandala. Yang pertama ada sekolah, kepala sekolah, guru staf, orang tua, warga sekolah, masyarakat sekitar. Oke, kita kupas satu-satu. Ini sekolah. Ya, ini adalah salah satu sudut pengambilan foto ya. Ruangan kelas yang ada di sekolah kita. Jadi jumlah ruangan kelas kita itu 31 ruangan kelas ya. Dengan bangunan yang sangat bagus sekali, kokoh ya, dengan alat peralatan yang memadai. Ada ruang perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, lab bahasa, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung ya. Nanti kita akan menikmati bersama, merasakan bagaimana menjaga serta menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Kita akan menikmatinya dan tentu kita memiliki kewajiban untuk menjaga serta memeliharanya. Oke. Next. Nah, yang kedua adalah kepala sekolah. Ini Bapak pimpinan kita di SMA Negeri 1 Tengguta, Bapak Sabam Harian JSPD. Beliau adalah pemimpin yang menjadi role model ya, yang menjadi sosok contoh bagi kita dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Beliau kurang lebih sudah berada di sekolah kita 6 bulan ya, kurang lebih ya. Dan beliau adalah pimpinan kita. Saya harap kalian bisa mengenal dengan baik ya. Jadi kalau misalnya berjumpa dengan beliau di luar sekolah, silakan disapa, memberikan penghormatan. Oke. Selanjutnya guru dan staf ya. Jadi kalau guru dan staf SMA Negeri 1 itu cukup banyak ya. Kalau tidak salah ibu kurang lebih ada 70 itu ya. Guru dan staf pegawai yang berasal dari latar belakang pendidikan yang saya pikir sangat bagus ya. Sarjana, ada S2 dan lain sebagainya ya. Itu adalah guru-guru yang sangat kompeten di bidangnya, yang tidak perlu diragukan lagi. Ya, pengalaman mengajarnya sudah sangat banyak, jumlah siswa yang ngajarinya juga banyak, kemudian berhadapan dengan siswa yang bandel sampai yang baik sekalipun sudah mereka alami kan gitu ya. Jadi sangat-sangat kompeten dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Oke. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua siswa ini sangat dibutuhkan dukungannya terhadap kebijakan sekolah ya. Orang tua kita melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan guru-guru di sekolah ya, serta kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Terus yang kelima adalah masyarakat sekitar ya. Coba kita perhatikan di sekitaran lingkungan sekolah kita banyak sekali perumahan masyarakat kan gitu ya. Nah, masyarakat ini melihat secara langsung bagaimana interaksi kita di sekolah, bagaimana kegiatan pembelajaran kita di sekolah ya. Jadi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk sekolah kita ini. Serta masyarakat ini bisa juga secara tidak langsung menjaga keamanan lingkungan sekolah kita kan gitu ya. Serta juga yang hal-hal lain, misalnya kita bisa mengadakan kerjasama
gotong royong, kerja bakti bersama masyarakat sekitar untuk apa? Untuk membersihkan lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat sekaligus. Jadi ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan sekolah gitu ya. Itu termasuk komponen dari wawasan wiyata mendalam. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah topik yang terakhir tentang ketahanan sekolah ya. Ketahanan sekolah itu artinya adalah kemampuan sekolah dalam menangani masalah. Kemampuan sekolah dalam menangani masalah yang datang, baik itu masalah yang berupa ancaman, baik itu masalah berupa tantangan atau gangguan atau hambatan, kan begitu ya. Bagaimana sekolah kita bisa bertahan menghadapi masalah-masalah yang datang, baik itu masalah yang berasal dari dalam sekolah sendiri maupun dari luar, dari lingkungan masyarakat, ya kan. Jadi ketahanan sekolah ini penting sekali untuk kita pahami sebagai bentuk pemahaman kita terhadap wawasan wiyata mandala ya. Jadi di slide selanjutnya ini Ibu akan memberikan prinsip 8K pengamalan wawasan wiyata mandala untuk mewujudkan ketahanan sekolah gitu ya. Prinsip 8K wawasan wiyata mandala untuk mewujudkan ketahanan sekolah. Apa saja itu? Ini slide 8K. K yang pertama itu adalah keamanan ya. Yang kedua adalah kedisiplinan dan yang ketiga adalah yang kedua adalah kekeluargaan dan yang ketiga adalah kedisiplinan, kan begitu ya. Oke, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama keamanan. Menjaga keamanan sekolah dengan cara tidak membuat keonaran dan keributan. Mematuhi hak dan kewajiban sebagai peserta didik ya. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik, kewajibanmu mematuhi peraturan yang ada. Udah ya, nggak usah lagi yang lain-lain dipikirkan. Nah, jangan cari onar dengan yang lain. Kalau ada masalah jangan langsung emosi, selesaikan secara kekeluargaan ya. Oke, yang kedua adalah kekeluargaan. Karena sekolah sudah menjadi rumah kedua, maka semua warga sekolah adalah saudara, adalah keluarga dan sahabat. Jauhi permusuhan, eratkan persaudaraan. Jangan pandang perbedaan, tetapi ikatlah persatuan. Begitu kira-kira ya. Oke, yang ketiga kedisiplinan. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Ini adalah slogan yang sudah sangat lama sekali dan sudah sering sekali kita dengarkan. Ini benar-benar terjadi ya, dalam arti ketika disiplin dalam berbagai hal, khususnya dalam waktu, kita memang pasti akan berhasilnya. Disiplin, kita pasti akan berhasil ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada kerindangan, kebersihan, serta keindahan, kan begitu ya. Kerindangan, kebersihan, keindahan ini jadi menjaga fasilitas sekolah, taman sekolah, halaman sekolah, lab dan lain sebagainya ya diperhatikan ya. Diperhatikan, memberikan kepedulian kepada kebersihan-kebersihannya serta keindahannya sehingga tercapai suasana lingkungan belajar yang nyaman ya. Oke, slide. Ini adalah ketertiban. Ketertiban hampir sama dengan keamanannya. Jadi kalau misalnya kita sudah menjaga keamanan atau melakukan tugas kita yaitu mematuhi peraturan, tentu kita pasti akan tertib. Ya, pasti tertib kalau kita melakukan menjalankan aturan peraturan, pasti tertib. Pasti disiplin, kan begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kepedulian. Kepedulian ini memberi hati dan pikiran ya, memberi hati dan pikiran untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan lingkungan sekitar, kan begitu ya. Peduli terhadap lingkungan sekolah, peduli terhadap sesama, peduli terhadap guru, peduli terhadap pimpinan dan lain sebagainya. Contoh kecil misalnya, jika ada sampah silakan ambil dan buang ke tempatnya tanpa menunggu teman dan tanpa menunggu perintah dari guru. Itu ya, perlu kesadaran. Jadi kalau kita sudah merasa itu rumah kita, berarti kita harus bersihkan. Sama seperti di rumah pertama ya. Kalau kita melihat piring kotor, pasti kita cuci. Gak mungkin kita buang kan?
atau kita biarkan begitu? Tidak mungkin, pasti kita akan cuci supaya bisa lagi kita pakai. Demikian halnya di sekolah, ketika kita lihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Supaya apa? Supaya bersih ya, kira-kira seperti itu. Dan ke-8K ini akan menciptakan wiyata mandala yang sukses ya. Wiyata mandala yang sukses, milikilah kesadaran yang baik terhadap sekolah, masa depan dan lingkungan sekitar, maka kamu akan memetik hasilnya. Ya, 8K ini menjadi kunci bagaimana kita memahami sekolah, dan nanti setelah keadaan berjalan dengan baik, normal kembali, kita akan mengaplikasikan semua apa yang telah Ibu sampaikan, khususnya 8K ini, untuk menciptakan ketahanan sekolah ya, ketahanan sekolah serta wiyata mandala yang sukses, pengenalan yang baik terhadap sekolah ya, bahwa sekolah itu adalah rumah kedua, sekolah itu adalah tempat belajar, tempat bersosial, tempat mengenal satu sama yang lain, bukan tempat untuk ajang pamer dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak kami sekalian, materi yang telah kita bahas akan kita lakukan bersama-sama di sekolah yang kita cintai, belajar bersama, sukses bersama. Milikilah kesadaran yang baik. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam Esa, dan Ibu berharap situasi pandemi COVID-19 ini sama-sama kita berdoa untuk segera berlalu sehingga kita bisa saling menyapa, bisa saling mengenal satu sama lain, karena jujur sesungguhnya Ibu sangat penasaran dengan wajah-wajah baru kelas 10 SMA Negeri 1 Litong Huta. Rasanya ingin melihat bagaimana tingkah mereka, bagaimana perilaku mereka, gitu ya, mengenal mereka lebih jauh, bahkan mengajari mereka, berdiskusi dengan mereka, dan mengenal mereka lebih jauh dengan mendengarkan curhatan mereka, kira-kira seperti itu ya. Jadi akhir kata Ibu ucapkan terima kasih untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan materi ini bisa kamu pahami dengan baik, kamu ulang-ulang kembali, karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi kamu untuk mengenal lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Litong Huta. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam dan selamat pagi.